Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Jenis-jenis kebutuhan ada 4, yaitu tingkat kepentingan, faktor pemenuhan, sifat, dan subjek. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan terdapat 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang waktu pemenuhannya dapat ditunda. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah primer dan sekunder. Setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, kebutuhan ini tergolong mewah. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan, kebutuhan waktu sekarang dan kebutuhan waktu yang akan datang. Kebutuhan waktu yang sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kebutuhan waktu yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda. Kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan berdasarkan sifat terbagi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar jasmani kita tetap sehat. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang harus terpenuhi agar rohani kita tetap sehat. Kebutuhan berdasarkan subjek. Kebutuhan berdasarkan subjek terbagi 2, yaitu kebutuhan perorangan dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan perorangan adalah kebutuhan yang harus terpenuhi dengan tujuan memenuhi kebutuhan perorangan. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang harus terpenuhi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok. Alat pemenuhan kebutuhan terdiri dari barang dan jasa. Barang adalah sesuatu benda yang berwujud, sementara jasa adalah sesuatu yang tidak berwujud. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan kelangkaannya. 1. Benda ekonomi. Benda ekonomi adalah benda yang untuk mendapatkannya harus menggunakan pengorbanan. Sementara itu, yang kedua adalah benda bebas, benda yang untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan benda lain, yaitu 1. Benda pelengkap, benda lain. 2. Benda pengganti, yang fungsinya itu untuk menggantikan benda lain. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. 1. Benda produksi, benda yang bisa menghasilkan benda lain. 2. Benda konsumsi adalah benda yang siap langsung dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. 1. Barang mentah, barang yang harus diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia. 2. Barang setengah jadi, barang yang masih perlu diproses lebih lanjut agar bisa memenuhi kebutuhan. 3. Barang jadi, barang yang sudah siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan lebih banyak daripada alat pemuas kebutuhan. Contoh kelangkaan adalah wilayah A membutuhkan beras sebanyak 10 kilo, sementara ketersediaan beras di wilayah A hanya 5 kilo. Di situ terjadilah kelangkaan. Faktor-faktor penyebab kelangkaan ada 6. Ada 5, yaitu perbedaan letak geografi, kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan jumlah penduduk, rendahnya biaya produksi, rendahnya kemampuan produksi, dan bencana alam. Produksi adalah membuat atau menambah nilai guna suatu barang. Faktor-faktor produksi adalah 1. Gedung atau saham, 2. tenaga kerja, dan 3. skill. Tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu produk. Sistem distribusi terbagi 3, yaitu distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Distribusi langsung adalah distribusi yang langsung diberikan kepada konsumen, dan distribusi semi langsung adalah distribusi yang diberikan ke toko, yaitu yang milik perusahaan itu sendiri. Dan distribusi tidak langsung adalah distribusi yang dijual ke pedagang-pedagang lain, dan pedagang itu akan menjualnya kembali. Kegiatan konsumsi adalah menghabiskan atau menggunakan nilai guna suatu barang.
dan jasa. Permintaan adalah adanya sejumlah barang atau jasa yang dapat diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah 1. Harga barang, 2. Jumlah pendapatan, 3. Jumlah penduduk, 4. Selera, 5. Harga pada waktu yang akan datang, 6. Harga barang lain, 7. Harga pada hari raya keagamaan. Jenis-jenis permintaan adalah 1. Permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak didukung daya beli. 2. Permintaan potensial. Permintaan yang didukung daya beli tetapi belum terjadi transaksi. 3. Permintaan efektif. Permintaan yang didukung daya beli dan sudah melakukan transaksi. Penawaran adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh pedagang kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu 1. Harga barang lain, 2. Kemajuan teknologi, 3. Biaya produksi, 4. Harga sumber daya, 5. Peningkatan jumlah produsen, 6. Harapan produsen. Masa praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan atau sering disebut juga masa nirleka yang berasal dari dua kata yaitu nir tidak ada dan leka tulisan. Zaman praaksara dibagi 4 yaitu Arkaikum yang berlangsung pada 2500 juta tahun yang lalu, Paleozoikum yang berlangsung 340 juta tahun yang lalu, Mesozoikum yang berlangsung 140 juta tahun yang lalu, dan Neozoikum yang berlangsung 60 juta tahun yang lalu. Masa praaksara berdasarkan kehidupan masyarakatnya masa food gathering. Diperkirakan terjadi pada zaman Paleolitikum sampai Mesolitikum. Masa food producing diperkirakan terjadi pada masa Neolitikum. Pada masa food producing di situ banyak manusia yang mulai menanam dan juga beternak, karena di masa itu manusia sudah mulai maju. Dan di masa food gathering di situ manusia hidupnya bergantung pada alam, dimana jika suatu makanan habis di pedagang itu akan menjualnya kembali. Kegiatan konsumsi adalah menghabiskan atau menggunakan nilai guna suatu barang dan jasa. Permintaan adalah adanya sejumlah barang atau jasa yang dapat diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah 1. Harga barang, 2. Jumlah pendapatan, 3. Jumlah penduduk, 4. Selera, 5. Harga pada waktu yang akan datang, 6. Harga barang lain, 7. Harga pada hari raya keagamaan. Jenis-jenis permintaan adalah 1. Permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak didukung daya beli. 2. Permintaan potensial. Permintaan yang didukung daya beli tetapi belum terjadi transaksi. 3. Permintaan efektif. Permintaan yang didukung daya beli dan sudah melakukan transaksi. Penawaran adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh pedagang kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu 1. Harga barang lain, 2. Kemajuan teknologi, 3. Biaya produksi, 4. Harga sumber daya, 5. Peningkatan jumlah produsen, 6. Harapan produsen. Masa praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan atau sering disebut juga masa nirleka yang berasal dari dua kata yaitu nir tidak ada dan leka tulisan. Zaman praaksara dibagi 4 yaitu Arkaikum yang berlangsung pada 2500 juta tahun yang lalu, Paleozoikum yang berlangsung 340 juta tahun yang lalu, Mesozoikum yang berlangsung 140 juta tahun yang lalu, dan Neozoikum yang berlangsung 60 juta tahun yang lalu. Masa praaksara berdasarkan kehidupan masyarakatnya masa food gathering. Diperkirakan terjadi pada zaman Paleolitikum sampai Mesolitikum. Masa food producing diperkirakan terjadi pada masa Neolitikum. Pada masa food producing di situ banyak manusia yang mulai menanam dan juga beternak, karena di masa itu manusia sudah mulai maju. Dan di masa food gathering di situ manusia hidupnya bergantung pada alam, dimana jika suatu makanan habis di tempat ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu 1. Harga barang lain, 2. Kemajuan teknologi, 3. Biaya produksi, 4. Harga sumber daya, 5. Peningkatan jumlah produsen, 6. Harapan produsen.
Masa praksara adalah masa sebelum mengenal tulisan, atau sering disebut juga masa nirleka, yang berasal dari dua kata, yaitu nir tidak ada dan leka tulisan. Zaman praksara dibagi empat, yaitu Arkaikum yang berlangsung pada 2500 juta tahun yang lalu, Paleozoikum yang berlangsung 340 juta tahun yang lalu, Mesozoikum yang berlangsung 140 juta tahun yang lalu, dan Neozoikum yang berlangsung 60 juta tahun yang lalu. Masa praksara berdasarkan kehidupan masyarakatnya. Masa food gathering diperkirakan terjadi pada zaman Paleolitikum sampai Mesolitikum. Masa food producing diperkirakan terjadi pada masa Neolitikum. Pada masa food producing, di situ banyak manusia yang mulai menanam dan juga beternak, karena di masa itu manusia sudah mulai maju. Dan di masa food gathering, di situ manusia hidupnya bergantung pada alam, dimana jika suatu makanan habis di tempat ini, maka dia akan berpindah ke tempat lain untuk mencari makanan baru. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Syarat terjadinya pasar adalah: 1. Adanya barang yang diperjualbelikan. 2. Adanya penjual dan pembeli. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan 3. Adanya media komunikasi. Fungsi pasar ada 3, yaitu untuk 1. Distribusi, 2. Pembentukan harga, 3. Promosi. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad kedua. Ini dibuktikan dengan adanya arca Buddha di daerah Sempaka, Sulawesi Selatan, dan ditemukan beberapa teori yang disebut teori masuknya agama Hindu. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Weber. Orang Sudra dianggap pembuangan, lalu kaum Sudra pergi meninggalkan India dan menetap di Indonesia. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom, dibawa oleh orang-orang pedagang yang singgah di Indonesia. Teori Brahmana dikemukakan oleh C.C. Van Buktikan dengan adanya arca Buddha di daerah Sempaka, Sulawesi Selatan, dan ditemukan beberapa teori yang disebut teori masuknya agama Hindu. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Weber. Orang Sudra dianggap pembuangan, lalu kaum Sudra pergi meninggalkan India dan menetap di Indonesia. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom, dibawa oleh orang-orang pedagang yang singgah di Indonesia. Teori Brahmana dikemukakan oleh C.C. Van Leeuwen, dan dikata sastri kaum Brahmana atau pendeta datang ke Indonesia karena diundang para kepala-kepala suku di Indonesia. Teori Ksatria, teori yang jika ksatria pergi meninggalkan negaranya dan singgah di Indonesia. Teori arus balik, teori yang dikemukakan oleh F.D.X. Bosch. Teori ini disebut bahwa agama Hindu Buddha disebarkan oleh orang-orang yang kembali dari India ke Indonesia. Pengaruh-pengaruh yang berhubungan pada satu bidang politik, yang tadinya kepala suku menjadi raja, yang tadinya bersistem demokratis menjadi monosentris. Bidang pendidikan yang tadinya pendidikan itu informal menjadi formal. Bidang kasta. Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Mekah yang dipopulerkan oleh Buya Hamka. Teori ini adanya bukti dengan adanya mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang sama dengan yang ada di Arab dan Mesir. Teori Gujarat. Teori ini dipopulerkan oleh Snok Hujrete Moukete. Adanya bukti teori ini adalah adanya makam Sultan Malik Al-Saleh yang dinisannya tertulis 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Teori Persia. Teori ini adanya bukti dengan adanya kemiripan antara kepercayaan masyarakat Indonesia dan kepercayaan masyarakat Persia. Pengaruh-pengaruh Islam terhadap 1. Bidang politik. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam. 2. Bidang pendidikan, adanya pesantren-pesantren. 3. Bidang sosial, hilangnya sistem kasta.